Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadan dengan NIM 1811499045. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan, yaitu modul 5 yang berjudul Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPNBM dan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB bagian 1 pertemuan 9 dan 10. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pertemuan 9, yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Dasar hukum PPNBM itu terdiri dari 3, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang terdiri dari Pasal 5, yaitu karakteristik PPNBM, Pasal 8, yaitu tarif PPNBM. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2005 yang terdiri dari pengelompokan BKP mewah kendaraan bermotor. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004, yaitu pengelompokan BKP mewah selain kendaraan bermotor. Latar belakang, PPN dengan tarif tunggal berdampak regresif, artinya tidak membedakan tingkat kemampuan konsumen. Konsumen dengan kemampuan rendah dan tinggi dikenakan PPN dengan tarif yang besar, sehingga untuk barang mewah dikenakan pajak tambah yang tidak bersifat regresif. Artinya, semakin tinggi kemampuan konsumen, maka tarifnya akan semakin besar. Konsumsi barang mewah bersifat kontraproduktif, sehingga harus dikurangi dengan cara memberikan beban pajak yang lebih besar untuk barang-barang yang tergolong mewah. Melindungi produsen kecil dan tradisional dalam menghadapi saingan berat komoditi impor. Tuntutan penerimaan negara dari tahun ke tahun. Pengertian PPNBM. Pajak penjualan yang dikenakan terhadap nilai jual setiap perpindahan atau pertukaran barang, sehingga menimbulkan pajak berganda. PPNBM dikenakan terhadap 1. Penyerahan barang karena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Yang kedua ada impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Karakteristik PPNBM. Yang pertama merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Yang kedua, hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat impor BKP mewah, pabrikan BKP mewah. Yang ketiga ada PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN. Yang keempat, namun jika dieksportir ekspor BKP mewah, PPNBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat dimintakan kembali. BKP yang tergolong mewah terdiri dari 5, yaitu barang tersebut merupakan kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu atau bersifat eksklusif, pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dikonsumsi untuk menunjukkan status, dan bila diakomodasi bisa merusak kesehatan dan moral serta mengganggu ketertiban masyarakat. Objek dan subjek PPNBM. Objek: penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha dan pabrikasi, impor BKP yang tergolong mewah. Subjek: pengusaha pabrikan yang melakukan penyerahan BKP mewah, perusahaan yang melakukan BKP impor mewah. PPNBM kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2005, PPNBM kendaraan bermotor terdiri dari 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, dan 75%. Ya, ini merupakan yang tidak dikenakan PPNBM impor. Yang pertama ada kendaraan CKD, yang kedua ada kendaraan sasis, yang ketiga kendaraan pengangkutan barang, yang keempat motor sampai dengan 250 cc, yang kelima itu ada mobil dengan pengangkut 16 orang atau lebih. Selanjutnya ada mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan, mobil angkutan umum. Lalu ada kendaraan protoker kenegaraan. Selanjutnya ada kendaraan untuk mengangkat lebih dari 10 orang sampai dengan 15 orang yang digunakan oleh TNI atau Polri. Selanjutnya yang terakhir itu ada kendaraan patroli TNI dan atau Polri. Lalu ini ada PPNBM selain kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004, JO KMK Nomor 620 PMK 03 2004 yang terdiri dari 10%, 20%, 30%, 40%, dan 75%. Berikut adalah listnya. Ya, ini berikut adalah yang tidak dikenakan PPNBM. Yang pertama ada kepala
ada susu yang diasamkan atau ragi, air buah atau air sayuran yang belum diragikan dan tidak beralkohol, minuman yang tidak mengandung alkohol, produk kecantikan untuk kulit, teh dalam kemasan, pesawat telepon seluler, burst modem, pesawat telepon tanpa kabel, TV dengan 21 inci, mesin cuci dengan kapasitas sampai dengan 6 kg, lemari es dengan kapasitas sampai dengan 150 liter, AC dengan ukuran sampai dengan 1 PK, alat fotografi, alat perekam atau reproduksi gambar, dan sebagainya. Berikut adalah list-list. Penurunan tarif PPNBM. Yang pertama ini adalah alat perekam reproduksi gambar atau VCR, VCD, dan DVD dengan harga jual atau nilai impor lebih dari 1 juta dari 20% menjadi 10%. Yang kedua ada radio dengan harga jual nilai impor lebih dari 1 juta diturunkan dari 20% menjadi 10%. Lalu raw film yang diturunkan dari 20% menjadi 10%. Kamera dengan harga jual atau nilai impor lebih dari 500.000 diturunkan 20% sampai dengan 10%. TV lebih dari 21 inci sampai dengan 43 inci diturunkan dari 20%, 30% menjadi 10%. Yang keenam, TV lebih dari 43 inci diturunkan menjadi 40%, 50%, lalu menjadi 20%. Mesin cuci kapasitas 6-10 kg diturunkan dari 20% menjadi 10%. Kamera perekam video lainnya diturunkan dari 20% menjadi 10%. Lalu yang terakhir ada AC kapasitas 1-22 PK diturunkan dari 20% menjadi 10%. Selanjutnya ini kita bahas pertemuan 10 yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB bagian 1. Nah, PBB ini adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Bumi itu apa sih? Nah, bumi itu adalah permukaan dari tubuh bumi yang ada di bawahnya. Lalu bangunan itu adalah konstruksi teknis yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Selanjutnya ini adalah objek pajak. Nah, objek pajak itu terdiri dari yang pertama, jalan lingkungan yang terletak di dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lainnya merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Lalu yang kedua ada jalan tol yang meliputi kantor cabang, gerbang tol, jembatan tol, jalan tol fleksibel, jalan tol rigid, dan jalan layang. Yang ketiga ada kolam renang, yang keempat ada pagar mewah, yang kelima ada tempat olahraga, yang keenam ada galang kapal dan dermaga, yang ketujuh ada taman mewah, yang kedelapan ada tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, dan pipa minyak. Lalu yang terakhir itu ada fasilitas lain yang memberikan manfaat. Nah, berikut ini yang bukan termasuk objek pajak. Yang pertama itu digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Lalu yang kedua ada digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu kecuali kuburan yang bersatu dengan rumah. Lalu yang ketiga ada hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa, tanah negara yang belum ada haknya. Lalu yang keempat ada digunakan untuk perwakilan diplomatik atau konsulat atau asas timbal balik. Lalu yang terakhir ada digunakannya oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh keputusan Menteri Keuangan. Subjek pajak, orang-orang atau badan yang secara nyata itu mempunyai suatu hak atau hak asas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, dan memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. NJOP dan NJOPTKP. NJOP itu adalah nilai jual objek pajak. NJOPTKP itu adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak. NJOP itu terdiri dari 3, yaitu NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya.
Lalu ada NJOP itu ditetapkan dengan KMK tiap 3 tahun, kecuali daerah tertentu setiap tahun. Lalu nilai jual objek pajak tidak kena pajak, NJOP TKP itu ditetapkan maksimal 12 juta rupiah, ditetapkan secara regional oleh kabupaten atau kota, kecuali DKI Jakarta. Ditetapkan provinsi NJOP TKP hanya satu objek pajak untuk satu WP. Nah, berikut adalah tarif dan perhitungan PBB. Tarif PBB adalah 0,5%, total NJOP itu adalah bumi ditambah bangunan, NJOP TKP itu adalah maksimal 12 juta, NJOP kena pajak itu A dikurang B, NJKP itu adalah 20% atau 40%, pajak terutang itu 0,5% dikali NJKP. Selanjutnya ada NJKP, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002. Ini ada 5. Yang pertama, PBB perkebunan sama dengan 40%, PBB perhutanan 40%, PBB pertambangan 40%, NJOP kurang dari 1 miliar itu 40%, NJOP sampai dengan 1 miliar itu adalah 20%. Selanjutnya ini adalah pendekatan penilaian NJOP, itu ada 3, yaitu pendekatan dasar pasar, pendekatan biaya atau nilai perolehan baru, dan yang terakhir ada pendekatan pendapatan atau nilai jual pengganti. Metode penilaian NJOP itu ada 2, yaitu penilaian massal dan penilaian individu. Penilaian massal itu, NJOP bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata atau NIR yang terdapat pada setiap zona nilai tanah atau ZNT. NJOP bangunan dihitung berdasarkan biaya komponen bangunan atau BKP dikurangnya dengan biaya penyusutan fisik. Yang terakhir ada perhitungan penilaian massal dilakukan berbasis komputer. Penilaian individu yaitu metode penilaian suatu objek pajak untuk masing-masing objek pajak yang bersifat unik atau khusus. Lalu diterapkannya untuk objek khusus yang bernilai tinggi dan keberadaannya mempunyai sifat khusus seperti jalan tol, pelabuhan, lalu ada laut, sungai, udara, lapangan golf, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh. Tuan Bernard mempunyai 2 objek pajak yang terpisah, satu di daerah Ciderep atau Kabupaten Bogor dan satu di daerah Cilengsi atau Kabupaten Bogor dengan data tahun 2005 sebagai berikut. Citerep yang pertama ini adalah sebidang tanah seluas 800 meter kubik dengan harga jual Rp1.300.000 per meter kubik. Lalu yang kedua ada sebuah bangunan 400 meter kubik dengan harga jual Rp2.350.000 per meter kubik. Lalu yang ketiga ada taman mewah seluas 200 meter kubik dengan harga jual Rp500.000 per meter kubik. Lalu yang terakhir ada pagar mewah sepanjang 120 meter dengan tinggi 1,5 meter dengan harga jual Rp1.750.000 meter per kubik. Selanjutnya ini ada Cilengsi. Yang pertama ini ada sebidang tanah seluas 600 meter, harga jual itu adalah Rp1.200.000 meter per kubik. Lalu sebuah bangunan 250 meter dengan harga jual Rp2.150.000 meter kubik. Lalu ada taman mewah seluas 100 meter kubik dengan harga jual Rp400.000 per meter kubik. Lalu yang terakhir ada pagar mewah sepanjang 80 meter kubik dengan tinggi 1,5 meter kubik dengan harga jual Rp1.200.000. Jika Kabupaten Bogor menentukan NJOP TKP adalah 10 juta, tentukan PBB yang harus dibayar Tuan Bernard pada tahun 2000. Berikut adalah jawabannya. Nah, pada bagian Citerep ini NJOP bumi itu adalah Rp1.019.200.000. Lalu NJOP bangunan itu adalah Rp880 juta. NJOP bangunan itu adalah Rp101 juta. NJOP bangunan pagarnya itu adalah Rp329.940.000. Lalu total NJOP dari NJOP bumi, NJOP bangunan, NJOP bangunan taman, NJOP bangunan pagar itu adalah Rp2.330.140.000. Rp2.330.140.000. Lalu
PTKP yang ditetapkan adalah 10 juta. Jadi NJOP kena pajak itu adalah 2.320.140.000. Setelah itu kita menghitung NJKP, yaitu 40% dikali hasil NJOP kena pajak. Lalu hasilnya adalah 929.056.000. Lalu PBB terhitungnya itu adalah 0,5% dikali hasil NJKP, yaitu hasilnya adalah 4.640.000. Nah, untuk bagian Cilengsi itu sama. Jadi hasil dari PBB terhutangnya itu adalah 0,5 dikali 570.040.000. Jadi itu hasilnya adalah 2.850.200. Nah, total PBB yang harus dibayarkan Tuan Bernard adalah 4.640.000 ditambah 2.850.200. Jadi hasilnya adalah 7.490.480. Nah, berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya buat, yaitu apa saja karakteristik PPNBM. Nah, berikut ini adalah jawabannya. Lalu ada sebutkan objek dan subjek dalam PPNBM. Nah, berikut ini adalah jawabannya. Lalu berdasarkan PP nomor 5 tahun 2004, JOKMK nomor 620 atau PMK 03 2004, apa sajakah yang termasuk dalam tarif 20%? Setelah itu ada sebutkan yang bukan termasuk dalam objek PBB. Lalu yang kelima ini adalah contoh soal yang ada caranya, yaitu Jehwan memiliki rumah yang luasnya sebesar 900 meter kubik dan luas bangunan 36 meter kubik. Dan diketahui harga tanahnya itu adalah 702.000. Setelah harga bangunannya itu adalah 550.000 dan nilai NJOP TKP-nya adalah 8 juta. Nah, maka cara menghitung NJOP perhitungan PBB-nya adalah, nah berikut ini adalah caranya. Ya. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.